You make me remember. Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur film yang sangat mengerikan yang berjudul Degan 2001. Mengisahkan tentang sekelompok orang yang tengah menikmati alam di lepas pantai Spanyol. Namun mereka tidak tahu bahwa di sana memiliki cerita masa lalu yang kelam. Nah, apakah yang akan terjadi selanjutnya kepada mereka? Penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan sebuah mimpi dari seorang pria bernama Paul Marsh. Di dalam mimpinya, Paul tengah menyelam hingga ke dasar laut dan tidak sengaja dia menemukan artefak aneh. Kemudian tanpa diduga-duga dia bertemu dengan putri duyung yang mengerikan. Paul bersama pacarnya Barbara, lalu dua temannya Vicky dan Robert, tengah berlibur dengan menaiki sebuah kapal untuk menikmati indahnya alam di lepas pantai Spanyol. Tapi hari itu sepertinya cuaca tidak baik-baik saja. Yang awalnya mereka pada santai-santai, tiba-tiba mereka semua jadi panik ketika sebuah badai datang menerjang. Robert berusaha menjauhkan kapal dari karang. Angin badai mendorong kapal mereka menabrak sebuah karang dan bocor. Tabrakan itu memakan korban Vicky yang sedang berada di dalam. Vicky berteriak kesakitan lantaran kakinya terjepit di sela-sela lubang kapal yang bocor. Paul mencoba meminta bantuan melalui radio, namun sialnya radio kapal rusak. Mereka tidak bisa membiarkan Vicky seperti itu terlalu lama. Akhirnya mereka membuat keputusan, yaitu Robert tetap di kapal untuk menjaga Vicky. Sementara Paul dan Barbara pergi ke dermaga menggunakan perahu karet. Namun rencana itu tidak begitu lancar. Perahu karet tiba-tiba bocor, sehingga Paul terpaksa membuang mesin agar perahu bisa mencapai daratan sebelum tenggelam. Vicky dan Robert berusaha tetap tenang walaupun air perlahan-lahan akan membuat kapal tenggelam. Di saat kepanikan itu, Vicky merasakan ada sesuatu di dalam air. Paul dan Barbara sampai di dermaga, tapi anehnya suasananya sepi, tidak ada orang sama sekali. Kemudian Paul dan Barbara memasuki gereja yang terlihat aneh dengan sebuah simbol yang sama seperti yang ada di dalam mimpi Paul. Hello? We need help. Beruntung di sana mereka bertemu dengan seorang pastor yang mau membantu. Right there. La tormenta. Paul bersama dua nelayan segera bergegas pergi. Dari situ Barbara mulai merasa ada keanehan. Sempat sesaat Barbara melihat tangan si pastor memiliki selaput seperti ikan. Si pastor menunjukkan sebuah hotel di mana Barbara bisa menggunakan telepon untuk meminta bantuan polisi. Di jalan menuju hotel, Barbara melihat beberapa orang di sana terlihat aneh. Begitu juga dengan si penjaga hotel. Barbara disergap si pastor dan penjaga hotel. Ternyata Barbara berada di tempat yang salah dan gak beres. Di sisi lain, kapal Paul tiba untuk menyelamatkan Vicky dan Robert. Namun Paul kaget menemukan kapal sudah dengan keadaan yang kosong. Paul bingung kenapa mereka bisa menghilang. Akhirnya dia memilih untuk kembali.
Paul belum sadar bahwa si pastor jahat. Si pastor mengatakan kepada Paul bahwa Barbara berada di hotel untuk menghubungi polisi. Paul mencoba berbicara mengenai Barbara kepada si penjaga hotel, namun dia diam saja. Tidak mendapat jawaban. Akhirnya Paul menyewa kamar untuk istirahat. Memang itu adalah sebuah hotel, tapi begitu Paul memasuki kamarnya, terlihat tempat itu sangat kotor dan terbengkalai. Kondisi di luar masih diguyur hujan. Paul menghampiri jendela kamar, di mana dia malah melihat banyak orang-orang berwujud aneh tengah berkumpul. Saat orang-orang itu melihat keberadaan Paul, seketika mereka semua langsung mengejar Paul. Sekumpulan orang aneh itu berhasil mendobrak pintu. Paul dikelilingin orang-orang aneh dan terjebak di sebuah gudang. Di tempat persembunyiannya, Paul kaget melihat kulit wajah Robert tergantung dan beberapa korban lainnya. Sadar bahwa akan sulit melarikan diri, Paul berpikir cepat. Dia membakar sesuatu untuk sebuah pengalihan. Setelah berhasil kabur, akhirnya Paul bertemu dengan seorang kakek yang benar-benar manusia asli. Ternyata kakek tua itu tahu semua yang telah terjadi. Tempat itu bernama Imboka. Dia mengatakan kepada Paul, siapapun yang datang ke Imboka, kulit wajahnya akan diambil dan mereka tidak bisa pulang dengan selamat. Lalu kakek itu mulai bercerita bahwa sebelumnya Imboka adalah tempat untuk orang-orang Kristen. Saat itu kakek tua merupakan putra seorang nelayan. Awalnya hidup mereka damai. Namun bencana mulai terjadi ketika para nelayan mengalami krisis ekonomi akibat sulitnya mendapatkan ikan. Keluarga kakek tua dan semua warga selalu berdoa, tapi mereka merasa Tuhan tidak menjawab. Sampai suatu hari, datanglah seorang pria bernama Kapten Orfeo Canberra. Dia mengatakan telah menemukan emas di Samudra Pasifik yang luas. Dengan caranya tersendiri, Kapten berdoa kepada Tuhannya yang ia sebut Degan. Dan mulai sejak itu, Imboka menjadi kaya dengan diberikan emas-emas dan ikan yang melimpah. Karena kejadian itu, semua warga jadi menentang Tuhan dan malah berdoa kepada Degan. Suatu hari ikan yang melimpah mulai habis dan Degan meminta sebuah tumbal. Dan sampai saat ini manusia yang tersisa di Imboka hanyalah si kakek tua seorang. Kemudian Paul dan kakek tua mencoba mencuri mobil dari salah satu penguasa di Imboka, yaitu satu-satunya mobil yang dimiliki oleh Xavier, tidak lain cucu dari Kapten Orfeo Canberra. Rencana Paul gagal. Secara spontan Paul masuk ke rumah itu, di mana dia bertemu seorang wanita yang ada di dalam mimpinya. Pai? Wanita itu bernama Yuxi Canberra. Dia mengatakan bahwa sudah menunggu Paul sejak lama. Lalu mereka pun mulai bermesraan. Shia, I've been waiting for you. Kaget melihat wujud Yuxia, Paul segera melarikan diri. Akhirnya Paul berhasil membawa kabur mobil. Mobil itu mogok dan Paul terjebak di antara manusia-manusia ikan. Paul bersembunyi di rumah kosong.
di mana dia bertemu seorang bocil dan salah satu manusia ikan yang ganas. Starkey! Starkey! Mistake! Pada akhirnya para manusia ikan berhasil menangkap Paul. Paul ditahan di satu tempat bersama Barbara, kakek tua, dan ternyata mereka juga telah menahan Vicky. Tidak lama kemudian, si pastor dan para manusia ikan datang. Usaha pelarian mereka gagal. Vicky mengalami trauma dan pikirannya kacau sehingga dia nekat bundir. Paul, kakek tua, dan Barbara ditahan secara terpisah. Orang-orang aneh ini mencoba mengkuliti wajah si kakek dan Paul. Camino justo. And I will fear no evil, for thou art with me. All the days of my life. Ketika giliran Paul mau dikuliti, tiba-tiba Yuxia datang dan meminta mereka untuk membebaskan Paul. Yuxia memanggil Paul dan mengatakan bahwa ia telah memilih Paul. You will understand everything soon. Dengan kesempatan itu, Paul berhasil membunuh para penjaga dan si pastor. Lalu kemudian dia pergi untuk segera menyelamatkan Barbara. Saat ini kondisi Barbara sangat kacau. Sambil disaksikan orang-orang aneh, Yuxia mengukir tubuh Barbara yang kemudian mereka mengikatnya untuk dipersembahkan kepada Dagon. Dagon! Di saat yang tidak tepat, Paul datang. Dari bensin yang ia bawa, Paul membakar sebagian manusia ikan itu dan segera menarik Barbara ke atas kembali. Dagon muncul dan langsung memakan Barbara. Kemudian Paul ditangkap dan dipukuli. Xavier datang, lalu memanggil Paul Pablo dan mengatakan bahwa Pablo keturunan Canberra. Mendengar hal itu, Paul kaget dan bersikeras mengatakan bahwa dia bukan manusia ikan. Yuxia menjelaskan bahwa ibunya Paul menikah dengan Xavier dan memiliki putra yaitu Paul. Xavier dan Yuxia tidak percaya bisa bertemu Pablo lagi. Yuxia mengatakan kembali bahwa dia dan Paul saudara, memiliki ibu yang berbeda tapi dengan satu ayah yang sama. Tidak menerima kenyataan, pada akhirnya Paul melakukan aksi bundir dengan membakar dirinya sendiri. Yuxia segera mendorong Paul jatuh ke lubang air persembahan Dagon. Beruntung Paul masih selamat. Paul berubah dan memiliki insang. Paul menerima kenyataan bahwa dia ikan. Akhirnya dia berenang bersama Yuxia dengan bahagia. Film pun selesai. Itulah alur cerita film dari Dagon. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.